Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ketemu lagi di pembahasan kita tentang konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Kita masih di filsafat ekonomi Islam. Langsung saja kita mulai pembahasan kita. Yang pertama yang kita bahas adalah kepemilikan hidup. Hidup manusia adalah hidup yang terbatas. Kita terbatas semua, baik tenaga terbatas, bahkan umur pun kita ada batasannya. Keterbatasan ini antara mati dan hidup itu batas yang sangat pendek. Pada hakikatnya pendek. Ya kita nggak tahu kapan kita akan menemui mati dan kapan kita akan sampai kapan kita hidup, ya, saling berkorelasi. Nah, hidup dan mati adalah ketentuan Tuhan mutlak. Manusia diberi hidup karena Allah sudah mengatakan dulu itu alastu birabbikum, sebelum kita diturunkan kita jawab dengan bala, ya. Itu mengartikan bahwa hakikatnya kita mengakui adanya Tuhan, tetapi juga diberikan kepastian mati. Kita diberikan hidup, kepastian mati karena merupakan suratullah, sudah pasti kita ketemu dengan mati. Nah, hidup dan mati adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita, bukan hak manusia juga, dan urusan manusia, bukan urusan manusia. Ya. Nah, urusan manusia apa? Urusan manusia adalah bagaimana merawat dan menggunakan hidup yang sudah diberikan kepada manusia tersebut, kepada kita. Ya, oke. Nah, secara teologis, hidup dan kehidupan manusia itu bukan manusia yang menciptakan, tetapi diberikan Tuhan kepadanya, kepada manusia. Ya, alastu birabbikum itu tadi, belum kita diturunkan ketika disebutkan di dunia ke kandungan seorang ibu, kita sudah ditanya oleh Allah, ya. Maka secara teologis hidup dan kehidupan manusia itu bukan manusia yang menciptakan, tetapi diberikan Tuhan kepadanya. Oke, kalau kita diberikan. Nah, secara kosmologis hidup manusia hidup di ruang dan waktu atau kosmik. Di ruang itu ada kosmologinya, itu di dunia kosmik itu, ya, dunia hidup dan mati dalam rentang waktu, ya. Kehidupan dalam ruang semesta yang sudah ada terlebih dahulu daripadanya sebelum manusia diciptakan. Nah, ini dunia sudah diciptakan dulu, ruang dan waktunya sudah diciptakan oleh Allah. Bahkan penciptaan manusia, kalau di dalam Al-Quran kita dikatakan sebagai berasal dari tanah, dari tin tadi, hingga kita diturunkannya ke bumi. Nah, secara kosmologi manusia juga bergantung pada apa yang ada di dalam kosmos, yaitu di ruang dan waktu dunia dalam kehidupan dunia ini. Nah, maka kita masuk secara antropologis, hidup dan kehidupan manusia ini bergantung antara satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Nah, tidak dapat hidup sendiri secara sempurna. Maka membutuhkan, untuk mencapai kesempurnaan kita membutuhkan orang lain, ya. Nah,
Sekarang kita masuk kegiatan ekonomi menjadi ciri kehidupan manusia. Sesungguhnya hanya berlangsung dalam kehidupan di dunia dengan mencari, menemukan kegiatan yang produktif, memanfaatkan apa yang tersedia di alam semesta agar manusia dapat meneruskan kehidupan dengan baik. Inilah hakikat hidup, kepemilikan hidup. Ya, bahasan kita tentang hidup. Nah, bagaimana kepemilikan hidup? Yang mutlak milik Allah. Nah, sedangkan kegiatan manusia ekonomi menjadi ciri kehidupan manusia sesungguhnya hanya berlangsung di dalam kehidupan dunia. Di akhirat nggak ada, kan gitu ya. Karena batasnya itu adalah apa yang ada di dunia ini adalah ladang untuk mencari ridho, ya, syafaat, ya, berkah nanti di hari sesudah hidup. Nah, kita masuk kepada kepemilikan kekuasaan. Kekuasaan adalah konsekuensi logis dari hidup dan kehidupan yang diberikan Tuhan secara bersamaan dengan diberikannya hidup. Maka dia diberikan kekuasaan. Manusia diberikan kekuasaan apa saja, ya. Tapi ingat, nanti ada batasannya. Karena itu jika kehidupan bersumber pada Tuhan yang menciptakan, maka dengan sendirinya kekuasaan sebagai bagian dari hidup, jadi hidup itu batas, dan kehidupan hakikatnya juga bersumber dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Ya, kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan. Nah, terbatas semua ini kekuasaan. Karena ada hak asasi manusia itu ya tidak semena-mena, ya. Ini hak asasi dia sembarangan karena tetap dibatasi, ya. Karena apa? Kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain juga, oleh hak orang lain juga. Nah, jika hidup manusia berada di dalam ruang dan waktu yang terbatas, demikian juga kekuasaan manusia yang selalu terbatas dalam ruang dan waktu hidup, hanya sebatas di dunia. Adapun lamanya itu kan, ya, nanti pasti ada akhir. Ada awal, ada akhir. Nah, kekuasaan manusia dalam kegiatan ekonomi ini bagaimana? Adalah kekuasaan yang terbatas karena kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia berlangsung dalam hidup dan kehidupan manusia yang terbatas, ya, serta berlangsung dalam alam semesta yang terbatas, yang pada dasarnya juga bukan milik mutlak dari dirinya atau manusia itu, tapi mutlak milik Allah. Kalau Allah ingin mengambil, diambillah kekuasaan manusia itu. Jangankan kekuasaan, umur juga dia, nyawa saja dia ambil karena milik Allah. Nah, upaya kreatif manusia bukanlah upaya yang tanpa batas. Maka dalam berekonomi, karena ekonomi itu, di dalam ekonomi itulah sebuah kreativitas manusia, sehingga itu membentuk suatu budaya. Dan di budaya itu ada proses, ada produk seperti yang kita bahas sebelumnya. Maka upaya kreatif manusia ini bukanlah upaya yang tanpa batas, ya. Satu, hidup dan kehidupan manusia yang terbatas. Ada umur, ada usia, tutup usia. Dua, kemampuan manusia itu juga terbatas. Coba jangan bekerja selama 24 jam tanpa berhenti, kuat enggak? Tetap kuat, tapi setelah itu tenaga dengan ngedrop, sakit, masuk rumah sakit, akhirnya ya innalillahi, kan begitu. Karena apa? Dipaksa, karena tidak memberikan hak tubuh untuk beristirahat.
maka ini kemampuannya juga terbatas, baik itu pikiran maupun tenaga. Begitu juga kekuasaan dan kebebasan manusia yang terbatas. Ketika kepemilikan manusia juga tidak mutlak, karena masih di atas manusia ada Tuhan. Nah, batasnya itu adalah Tuhan. Masih ada di atas langit ada langit. Nah, pemilik langit siapa? Tuhan. Itu Allah. 4 hukum-hukum yang membatasi alam dan manusia. Ini hukum-hukum yang membatasi alam dan manusia, yaitu hukum alam, hukum akal sehat, dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Maka Allah menciptakan sebuah undang-undang, yaitu di dalam Al-Quran, berupa etika, berupa hukum, untuk menertibkan atau mengatur kehidupan manusia, ya. Nah, ini ada sebuah dalil ya tentang kepemilikan kekuasaan. Walillahi mulku samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kalau kita benar-benar menggunakan logika itu, kenapa kok malam itu gelap, sedangkan matahari muncul itu menjadi siang, kok teratur? Siapa ini? Kekuatan siapa ini? Gitu kan? Nah, maka akal kita sebetulnya bisa, kecuali satu, kita memikirkan zatnya Allah, itu kita mempunyai keterbatasan. Tapi selama kita memasukkan logika tentang alam, insya Allah manusia itu masih mampu. Tapi kalau sudah berpikir zatnya Allah, itu urusannya Allah, bukan manusia, bukan. Kita tidak memiliki kemampuan itu. Lanjut, kita masuk ke kepemilikan harta kekayaan. Harta dan kekayaan manusia adalah secara ekonomi adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dan bisnis yang dapat berupa uang, surat berharga, perusahaan dan asetnya, serta barang lainnya baik bergerak maupun yang tidak bergerak. Ini disebut harta atau kekayaan manusia dalam ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi bisnis yang menghasilkan kekayaan itu berkaitan dengan satu, kreativitas manusia yang diberikan Tuhan kepadanya. Dua, benda-benda di alam semesta yang diciptakan Tuhan kemudian diolah menjadi suatu produk, barang, dan jasa. Tiga, orang lain di luar diri manusia yang terlibat dalam memajukan kegiatan ekonomi dan bisnis. Maka ada perusahaan itu kan banyak orang itu. Kalau ownernya sendiri yang bekerja nggak akan mampu menciptakan barang sebanyak itu, maka dia pun membutuhkan orang lain untuk membantu dia berkreativitas, bekerja untuk menghasilkan harta dan kekayaan manusia. Nah, ketiganya pada dasarnya berasal dari luar diri manusia. Ya, bukan mutlak dia yang memiliki. Maka kalau ada orang mengklaim bekerja sendiri dan lain sebagainya sendiri, itu tidak. Tetap ada campur tangan Tuhan. Nah, Tuhan apa yang memberikan kreativitas kepada manusia untuk berpikir bagaimana mengolah sebuah kain ini mau dijadikan apa, celana, baju, daster, atau yang lainnya, gitu kan. Nah, selanjutnya kepemilikan harta kekayaan oleh seseorang sesungguhnya bukan kepemilikan yang bersifat mutlak dan diperoleh bukan semata-mata ditentukan oleh dirinya sendiri, ya, oleh dirinya sendiri, tetapi oleh berbagai faktor di luar diri manusia. Ada campur tangan Tuhan, ada
bantuan orang lain dan lain sebagainya. Karena itu pada setiap harta kekayaan yang dimiliki seseorang, di dalamnya ada hak orang lain. Karena orang lain membantu, maka dia ada hak orang lain. Ada hak Tuhan. Hak Tuhan itu apa? Hak Tuhan itu ya sudah dikatakan di dalam perintah-perintah Allah itu, menafkahkan di jalan Allah itu apa? Zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Maka ketika bekerja jangan lupakan haknya Allah, karena Allah juga punya campur tangan di usahaan Anda. Lanjut, kita kepemilikan antara hak dan kewajiban. Meskipun terbatas kepemilikan seorang terhadap hartanya, namun seseorang itu tetap mempunyai hak atas hartanya. Hak itulah tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan hak Tuhan yang bersifat mutlak. Maka dia berhak. Makanya kepemilikan di dalam Islam itu mengakui kepemilikan pribadi, ada kepemilikan umum dan lain sebagainya. Ya, kepemilikan pribadi diakui, beda dengan ekonomi sosialis, semuanya diakui oleh negara, tidak memberikan kepemilikan mutlak kepada seseorang. Maka ekonomi Islam itu sudah bagus karena di tengah-tengah antara kapitalis dan sosialis. Terus kepemilikan manusia di dalamnya adalah kepemilikan hidup, kepemilikan kekuasaan dan kepemilikan harta kekayaan. Kalau setiap warga negara menyadari adanya hak dan pertanggungjawaban atas kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki dan mensyukurinya, maka dengan sendirinya akan melahirkan negara yang baik. Maka kembali kepada makhluk atau manusianya masing-masing. Akan tetapi pihak keserakahan, nafsu untuk menguasai, berkuasa, itu yang menjadikan rusaknya kehidupan di dunia. Maka permasalahannya tinggal bagaimana kekuasaan negara ini dapat mendidik dan mendisiplinkan warganya untuk dapat mensyukuri hidup, mensyukuri kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Oke, terima kasih. Kita cukupkan. Cukupkan sekian ya, tidak usah terlalu panjang, nanti jenengan akan bosan ya. Tetap silahkan bisa subscribe dan like yang belum, untuk tetap mendapatkan pemberitahuan dari update video-video penjelasan pada makul ya, pada mata kuliah, pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.